Nah, sebelum kalian ngetek vokal, kalian harus memperhatikan dulu tools yang kalian pakai. Karena nggak mungkin kalian mendapatkan vokal yang bagus menggunakan tools yang tidak bagus gitu. Banyak yang nanya ke gue, Bang, kalau gue ngeteknya pakai sound card V8, terus juga mic-nya BM500, BM800, menurut gue bisa dikatakan layak dan tidak layak. Standar rekaman sih gue bilang masih kurang ya V8 dan BM500, BM800. Hasilnya tuh bener-bener kayak kering aja gitu suaranya tuh. Walaupun sound card kalian itu V8, kalau bisa mic-nya itu ya Samson C1 atau Behringer lah. Behringer tuh kan murah-murah. Selain dari toolsnya tersebut, perhatikan juga sumber suaranya gitu, sumber vokalnya. Nggak mungkin vokal lu kayak KKI terus dirubah kayak Celine Dion gitu kan, nggak mungkin. Kalau lu bisa ngerubah suara KKI jadi suara Celine Dion, Erwin Gutawa sujud sama lu, bener gua. Tuning seperti tuning apapun, kalau sumber vokalnya itu jelek, ya pasti hasilnya nggak maksimal gitu. Di sini sumber suaranya sudah oke. Teman gua sendiri ini, dia sudah bisa lah basicnya untuk menyanyi, dan tools yang dipakai juga sudah proper banget. Dia pakai sound cardnya Focusrite dan mic-nya adalah AKG atau AKG gitu. Bersamamu. Sebelum kita tuning, gue mau vokal semuanya, semua yang ada di sini, gue masukin satu channel. Nah, nanti di channel 5 ini, gue kasih kompresi. Terserah kompresi apa aja. Kalau gue pakai API 2500 seperti biasa, yang mono. Karena ini kan vokalnya mono gitu. Gue kompres sampai bener-bener rata banget semuanya. Nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil gitu. Biar cinta hidup sekali ini saja. Dikompres banget dia. Gitu aja, kita blok. Jadi bener-bener dari awal banget ngehit tuh lagu sampai dengan vokal itu selesai. Biar ngeling gitu nanti pas lagi kita tuning gitu. Nah, setelah udah kalian render deh. Export, WAV, dan kalian kasih nama. Save, harus WAV ya, dan 24 bit. Habis itu start. Nah, vokal yang tadi kita masukkan lagi. Vokalnya lebih rata kan. Ini ada yang besar, ada yang besar. Nah, ini lebih rata gitu. Dynamicnya lebih bagus. Nah, gimana cara tuningnya? Klik 2 kali bagian sampelnya, dan di sini kalian pilih Edit in Pitch Corrector. Nah, ini vokalnya sudah masuk ke New Tune. Nanti kita tinggal pitching aja gitu. Karena ini tutorial, gue nggak mau panjang-panjang, jadi gue mau ambil bagian refnya aja. Nah, di bagian New Tone ya, ada di bagian master. Nah, kalian harus klik yang ini. Jadi, dia itu playback gitu. Bisa dibilang ngeling lah gitu. Oh ya, ininya jangan lupa di nonaktifin dulu. Nah, kalau gue nggak pakai linknya, kalau nggak di link kayak tadi, dia jadi nggak ke play. Nah, jadi kita harus pakai linknya. Namun bila waktuku telah habis dengannya. Menurut gue di sini masih banyak falesnya. Mungkin bagian sini dulu. Namun bila waktu. Nah, di bagian namun bila, nah itu vokalku fals banget anjing. Nah, di sini kan kelihatan ya, di sini nggak on grid dan variasinya bener-bener keluar dari gridnya gitu. Nah, caranya klik kanan, oke, biar dia ngepas. Ini juga klik kanan, kita klik kanan dulu semuanya. Gue mau jelasin dulu ya tools yang ada di New Tone ini. Nah, kalau center, dia itu pas nge-gridnya itu. Ini kan naik sedikit ya dari gridnya gitu. Nah, center itu benar-benar pas banget di tengah gridnya. Nah, di sini selanjutnya ada variasi. Atau bisa dibilang ini adalah nadanya. Nada variasinya gitu. Jadi kalau variasinya lo ekstremin kayak gini. Namun bila waktuku telah habis dengannya. Jadi bener-bener kayak nah dia ngikutin. Kalau variasinya kalian 0%-in, nah suaranya bener-bener lurus banget deh kayak robot. Namun bila waktuku telah, ya kan kayak robot banget. Nah, variasinya sih gue nggak mau aneh-aneh, mungkin 50% aja juga sudah cukup gitu. Nah, di sini ada transition. Nah, transition ini jarang gue gunain, biarin aja dia normal seperti itu. Kita mulai deh ya pitchingnya ya. Ini kan kelihatan ya, ini nadanya false nih sebenarnya karena dia keluar dari gridnya gitu. Sedangkan variasi di sini atau pitchingnya yang warna kuning ini dia turun ke bawah gitu. Nah, itu tandanya dia itu false gitu. Bukan false sih sebenarnya. Jadi variasinya
suaranya itu nggak sesuai dengan chordnya. Gue kepengen dia itu sesuai dengan chordnya. Jadi gue giniin dikit. Nah, jadi biar si pitchnya itu sesuai dengan grid dari chordnya gitu. Nah, di sini ada yang fals nih. Namun harusnya ininya tinggi kan. Nah, kita setting seperti ini. Nah, oke, kita klik 2 kali. Di sini ada nada yang tidak enak gitu. Atau bisa dibilang goyang pitch-nya dia. Caranya adalah variasi yang ini, sampai logonya dia berubah jadi seperti ini. Nah, kalian naikin aja. Nah, kalau dinaikin, dia jadi lurus seperti itu. Sama, ini juga kalau misalkan kalian naikin, dia jadi lurus. Nah, yang di atas ini adalah volumenya. Jadi volume itu jarang gua gunain karena volume itu ketika suaranya itu ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, itu berguna nih volume ini. Cuma kan karena kita rendernya tadi pakai kompresi, jadi semuanya dipukul rata gitu, nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Nah, enaknya pakai kompresi di awal itu kayak gitu. Nggak usah lagi diatur-atur volumenya, paling kita mainin variasinya aja. Nah, di sini juga klik 2 kali seperti itu. Nah, di sini kan pitch-nya, nah di sini, nah gue kepengen suaranya itu, pitch-nya itu teratur. Lurus seperti itu. Walaupun suaranya nanti kayak robot, nanti kita bisa bikin vibrasinya gitu. Nah, di sini juga sama, nih kan bisa kelihatan ya, pitch-nya dia turun ke bawah. Nah, itu tandanya agak fals gitu. Jadi kita naikin dikit seperti itu. Nah, ini kan naik ya pitch-nya, berarti dia nggak on grid gitu. Pasin lagi di gridnya seperti itu. Namun bila waktuku telah. Nah, di sini lagi-lagi naik, tapi jangan lurusin seperti ini. Kalau dilurusin seperti ini, malah jadi kesannya itu datar banget sih vokalnya nyanyi. Ku telah. Ya kan? Malah jadi kayak datar gitu. Nah, vokal aslinya kan seperti ini ya, dia naik. Ada baiknya kita chop ya, ini motong nih, yang ini. Ini bagian motong atau di-cut gitu. Nah, kita cut, kita sesuaiin grid dulu, klik kanan. Ini juga klik kanan. Nah, ini kita lurusin. Yang ini juga kita lurusin. Nah, jadi nah, lebih enak kan? Telah. Jadi bener-bener nggak false gitu daripada vokal yang tadi di awal. Nah, lagi lanjut. Ini juga kita lurusin dan ini juga kita lurusin. Dan ini sudah pasti keluar on grid ya atau off key gitu. Nah, kita klik kanan. Nah, variasinya, nah kita on gridin seperti itu. Ini juga kita dengar dulu. Takutnya kalau kita lurusin banget malah jadi kayak robot. Oh, dia lebih enak lurus gitu. Kita cut, oke, bagian yang nggak pentingnya kita cut, bagian sininya nggak penting kan ya. Nah, kita cut tadi. Nah, kita lurusin lagi. Pokoknya ke semua ya. Biar cinta. Nah, itu kan gak enak ya. Nah, itu tandanya fals dia. Kita klik kanan dulu, ini juga klik kanan. Nih, bagian sini yang fals dia. Harusnya pas dong sama grid yang ini, ya nggak? Sama chord yang ini. Nah, kita naikin. Biar cinta. Nah, sebenarnya di sini juga fals. Kita lurusin, biar sesuai grid gitu, nggak off key. Nah, ya kan? Lebih enak kan? Nah, nanti kalian itu pitching dari awal sampai ending. Kalau kalian males untuk nge-pitching vokal, gampang aja sebenarnya. Kalian tinggal DM gue aja untuk nyuruh gue untuk nge-pitching vokal kalian atau nge-tuning vokal kalian. Tenang kok, harganya harga pelajar. Hasil superstar, gue jamin itu. Gimana sih cara vibrasinya? Caranya adalah ini ya, bagian cut. Terus di sini adalah advance edit vibrato. Nah, ini yang warna biru adalah vibrasinya. Jadi kalau kalian ke kanan, nah itu vibrasinya tuh. Dia mulai goyang nanti vokalnya. Nah, itu adalah vibrasinya. Nah, di vibrasi di sini ada namanya tremolo. Jadi tremolo itu vokalnya jadi goyang gitu. Jangan kayak gitu ya, itu jelek. Nah, di sini ada desainnya, desain dari amplitude-nya, amplitude si vibrasinya gitu. Kan vibrasi itu kalau vokal nyanyi, dia datar dulu baru vibrasi gitu kan. Gak mungkin dia langsung ketemu vibrasi gitu. Itu komputer banget suaranya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Biarin awalnya dia datar dulu, baru dia vibrasi seperti ini. Jadi kalau misalkan langsung ketemu vibrasi, jelek. Bener-bener komputer banget suaranya. Biarkan dia natural, dia lurus seperti ini, baru di endingnya dia vibrasi. Nah, lebih enak kan? Bagian mana lagi sih yang di vibrasi? Biasanya di bagian-bagian ending atau nada-nada yang panjang seperti ini contohnya. Di sini kita vibrasi lagi, dikit aja. Kita naikin lagi. Nah, di sini juga kita vibrasi endingnya. Nah, di bagian mana lagi yang di vibrasi?
tentu ini adalah vibrasi gitu. Tapi gue kepengen dia biarkan awalnya seperti apa, nanti endingnya baru vibrasi. Mungkin di bagian sini, klik kanan dulu biar dia lurus. Nah, di bagian sini baru kena vibrasi. Vibrasinya seperti ini mungkin. Dan biarkan awalnya itu lurus seperti ini. Nah, lebih lembut kan. Nah, tuning tuh sebenarnya gitu aja. Mungkin sesi selanjutnya adalah bagaimana cara gua memixing vokal tersebut agar terdengar lebih tebal, oke? Cukup sekian tuning vokal kali ini. Nantikan terus video gua selanjutnya, oke? Selalu gua ucapkan terima kasih.